Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, FIB Lover. Salam sastra, salam bahasa, dan salam budaya. Perkenalkan, saya Mario Peggy dari tim Humas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang akan memandu jalannya podcast kita hari ini bersama narasumber hebat kita yang telah hadir di depan saya. Tentunya pada episode kedua kali ini kita akan membahas cuplikan singkat dari profil mahasiswa berprestasi kita yang telah hadir pada hari ini, bagaimana beliau berjuang untuk mendapatkan prestasi tersebut di samping adanya perkuliahan, prestasi yang lainnya ataupun problem di keluarga ya. Nah, bagaimana cerita dari Mapres kita? Untuk itu jangan kemana-mana, silakan tonton video berikut sampai habis. Oke, tertera Salempang Mapres FIB Unan. Wah, siapa di depan kita? Boleh perkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dinda Aura Putri, berasal dari program studi Sastra Minangkabau angkatan 2022. Nah, kali ini aku akan memperkenalkan diri lebih lanjut nih. Bahwasanya kalau aku sekarang berada di Fakultas Ilmu Budaya ini, alhamdulillah diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi tingkat 1 di tingkat Fakultas Ilmu Budaya. Dan alhamdulillah pada tingkat UNAN kemarin aku diamanahkan sebagai peringkat 9 di tingkat Universitas Andalas. Masya Allah, Mapres 1 FIB Unan ya. Narasumber kita yang akan berbagi mengenai prestasi ataupun akademik nantinya ya. Nah, Dinda, gimana sih perasaan kamu setelah dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi 1 FIB Unan nih, Dinda? Oke, tentunya rasanya sangat bersyukur ya, serta bangga nih bagaimana ketika dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas ini, melawan dengan yang dari fakultas lain, serta bagaimana dari jurusan lain mereka tentunya sangat hebat dan luar biasa sekali. Dan tentunya pencapaian ini bukan hanya berasal dari diri saya sendiri, namun berasal dari teman, keluarga, serta dosen-dosen yang ikut membantu dalam pencapaian ini semua. Oke, kamu dari sastra Minangkabau ya? Iya, benar. Dari sastra Minangkabau sendiri berapa orang yang daftar kemarin? Oke, dari sastra Minangkabau sendiri karena di tingkat fakultas ini dia diseleksi, jadi untuk perwakilannya tingkat fakultas ini 1 orang dari satu jurusan. 1 ya. Iya. Nah, pasti banyak pengalaman ataupun proses panjang di balik prestasi yang sudah kamu raih gitu, Dinda. Nah, mungkin boleh kamu ceritakan kepada FIB Lovers yang akan menonton video ini untuk prestasi kamu dan gimana sih kamu cara mendapatkan prestasi tersebut gitu, Dinda. Oke, tentunya di balik proses yang sangat panjang ini tentu banyak menguras waktu, tenaga, serta finansial. Namun pada saat kemarin saya juga dihadapkan dengan lagi magang di Balai Pelestarian Kebudayaan. Oh, lagi magang ya? Iya, benar. Okay. Serta lagi proses untuk seminar proposal, karena pada saat itu juga lagi ujian seminar proposal. Sangat terkuras sekali tentunya waktunya. Jadi magang, seminar proposal, terus seleksi Mapres juga. Namun di balik itu semua tentunya kita tidak bisa melalaikan satu sama lainnya. Kita harus pandai memanage waktunya bagaimana agar semua ini tetap tercapai dengan baiknya. Nah, gimana sih tips dari kamu untuk membagi waktu dari magang juga, seleksi Mapres juga, terus sempro juga ya? Iya, benar. Nah, gimana sih tips kamu untuk FIB Lovers untuk bisa membagi-bagi waktu? Tentunya tips dari saya itu yang pertama adalah tetap konsisten serta disiplin. Yang kedua adalah bagaimana kita manajemen waktunya, seperti membuat to-do list apa yang akan kita lakukan, terus kita prioritaskan apa yang tetap menjadi prioritas kita gitu. Dan tentunya tidak lupa tetap menjaga kesehatan serta berdoa dengan yang tulus agar mencapai hasil yang tetap terbaik. Oke, tentunya berdoa ya. Iya, berdoa dan berusaha. Iya, sekali. Oke, jadi di samping kamu belajar juga, pasti ada banyak prestasi lain yang kamu raih. Karena saya lihat di prestasi kamu itu Dinda, Masya Allah sekali. Boleh apa aja sih prestasi kamu biar nanti FIB Lovers di sana bisa termotivasi gitu, Dinda? Oke, alhamdulillah kemarin saya juga meraih, diamanahkan juga sebagai the winner Bujang Jogadi Duta Wisata Kabupaten Solo tahun 2020. Masya Allah. Oke, berikutnya ada apa lagi?
Mungkin saya hanya ikut di berbagai kepanitiaan serta di berbagai organisasi. Sebelumnya saya juga mengikuti sebuah pijen Putri Hijab Sumatera Barat di tahun 2023. Oke, saya tertarik kepada The Winner Bujang Jogadi Duta Wisata Kota Solo, Kabupaten Solo. Oke. Nah, itu bagaimana sih strategi kamu untuk nego nih dan harus jadi winner nih gitu? Oke. Untuk strateginya sih sebenarnya cukup mengalir waktu aja, karena setiap proses itu tidak bisa, karena di medan perang itu, di medan berperang untuk suatu keberhasilan itu jangan mengedepankan ego gitu. Tetapi yang intinya itu kita tetap rendah hati, tetap bagaimana caranya mengkonsulkan antara pikiran dan hati kita tetap sejalan gitu. Karena sejatinya pintar itu bukan hanya di otak, namun juga di hati kita. Bagaimana cara sosial kita terhadap masyarakat, bagaimana terhadap implementasi kita, bagaimana kita yang intinya tulus dan syukur terhadap apa yang setiap kita jalani. Tentunya akan membawa hasil yang berdampak juga. Ada satu kutipan dari Dinda tadi ya, pintar bukan di otak tapi di hati. Nah, untuk itu FIB Lovers, kita bukan hanya sekedar pintar di otak, tapi hati kita juga main ya di sana, Dinda. Nah, berikutnya Dinda, motivasi untuk kamu banyak prestasi di luar sana. Apa sih motivasi berangkat kamu prestasi itu gitu? Oke, motivasi paling utama pasti di keluarga gitu. Karena berangkat dari kita yang bukan siapa-siapa ini, kalau nggak kita siapa lagi gitu. Yang pastinya jikalau kita sudah diamanahkan, serta bagaimana kata orang kita ini sudah mahasiswa, bukan siswa lagi, sudah maha. Bagaimana caranya kita untuk mengukir sebuah prestasi, bagaimana caranya untuk membanggakan di tanah rantau ini gitu. Jangan hanya sekedar membawa malu nama orang tua, tapi bawalah nama mereka sejauh-jauhnya agar mereka bangga memiliki anak seperti kita. Masya Allah sekali ya. Jadi harus ada dari diri sendiri dulu ya, kemauan dari diri sendiri dulu. Iya, betul. Nah, kamu kan perwakilan FIB ya di tingkat universitas untuk pemilihan Mapres Universitas Andalas. Nah, bagaimana sih strategi yang kamu mainkan beberapa waktu yang lalu sehingga dinobatkan menjadi terbaik 9? Nah, gimana sih? Strategi cukup susah ya kemarin, karena diberi waktu 2 hari sebelum itu dan besoknya kita akan mengikuti seleksi. Lumayan struggle banget karena mempersiapkan materi, public speaking, serta bahasa Inggris yang baiknya untuk kita bawa ke Universitas Andalas nantinya. Tentu sangat menguras tenaga sekali serta waktu, tetapi di balik itu tentunya akan membawakan hasil yang berdampak juga gitu. Oke. Pasti sibuk sekali ya dari perkuliahan, prestasi yang lainnya, bikin proposal juga. Gitu. Intinya kita tetap pandai serta menerima sebuah kritikan dari dosen, dari teman, serta dari keluarga. Bagaimana juga caranya untuk memperlihatkan sikap tetap tenang kita agar nanti tidak bentrok segala halnya gitu. Benar-benar sekali. Berarti sifatnya kritik itu membangun ya, menjatuhkan ya. Bagaimana kita mengambil kacamata sendiri? Iya, bagaimana cara kita melihat visual yang baik dari banyaknya kritikan tersebut ya, Dinda ya. Nah, setelah menjadi mahasiswa berprestasi beberapa bulan yang lalu nih, Dinda, nah apa sih kontribusi yang telah kamu berikan ke fakultas, mungkin seperti memotivasi teman-teman di kelas ataupun yang lainnya? Tentunya kontribusi yang saya berikan adalah untuk tetap memotivasi, karena kalau kata orang, kalau lagi kuici sadohala bakal termotivasi gitu. Jadi tetap mengembangkan potensi yang kita miliki agar kita tetap dinilai sebagai mahasiswa berprestasi, menjaga marwahnya, serta bagaimana yang lainnya juga bisa ikut berprestasi gitu. Karena berprestasi itu bukan hanya di otak seperti yang tadi, tetapi juga naluri kita sebagai manusia. Oke, sempat terbesit di benak saya nih, Dinda. Nah, apa sih perbedaan setelah kamu dinobatkan menjadi Mapres FIB sebelum dinobatkan itu? Apa sih perbedaan setelah dan sebelumnya? Mungkin hanya sebuah perbedaan, kita bisa dinilai sedikit lebih dari orang. Ya, misalkan ketika kita berbicara mungkin akan sedikit lebih didengar. Terus ketika kita memberikan saran dan masukan serta bagaimana caranya orang-orang ini tetap memandang kita juga bagaimana sebagai manusia, tetap sesama manusia gitu. Bagaimana menjaga hubungan aja gitu. Oke, wah sangat mulia sekali ya. Nah, FIB Lovers, itulah pentingnya kita
harus membagi-bagi waktu sendiri dari perkuliahan, dari mungkin urusan keluarga juga Iya, ya, permasalahan keluarga, problem keluarga. Nah, bagaimana cara kita membagi waktu itu tergantung kepada diri kita sendiri lagi ya, Dinda ya. Iya. Nah, berikutnya Dinda, setelah menjadi Mapres FIB dan The Winner Uni Bujang Gegadi tadi, nah apa sih target atau impian kamu di waktu yang dekat ini, Dinda? Targetnya yaitu untuk mungkin di bagian mahasiswa berprestasi ini saya ingin mengembangkan sebuah public speaking, karena di dalam public speaking ini kita bakal sangat kepakai di dunia luar tentunya gitu. Lalu di bagian Bujang juga di ini implementasi sebagai duta wisata, bagaimana memperlihatkan bahwasanya di Sumatera Barat ini tentunya di Kabupaten Solo itu sangat banyak potensi-potensi yang bisa kita gali sehingga nanti tidak bisa diklaim oleh negara lain gitu. Oke. Terus berikutnya setelah kamu menjadi Mapres, The Winner tadi ataupun pageant-pageant yang telah kamu ikuti, nah gimana sih respon keluarga kamu setelah kamu berprestasi di tingkat FIB dan prestasi yang lainnya gitu? Tentunya respon dari keluarga tetap jangan meninggi, tetap rendah hati, tetap sopan, tetap menghargai satu sama lainnya. Jangan hanya puas dari satu pencapaian saja, tetapi teruslah gali pencapaian-pencapaian yang lainnya agar nantinya kita bisa berguna dan terpakai di masyarakat. Apakah ada satu tips dari keluarga kamu mungkin atau orang tua kamu sehingga kamu bisa berprestasi, misalnya ada jampi-jampi gitu? Mungkin tipsnya hanya jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau bisa kita sepertiga malamnya jangan tinggal. Lalu jangan pernah berdoa, tentunya berdoa dengan ikhlas, dengan tulus, karena setiap pencapaian kita raih ini tentunya berasal dari Allah yang telah mengizinkan kita dan mengamanahkan kita. Tentunya. Jadi di samping kita berprestasi, FIB Lovers, kita tidak boleh juga meninggalkan agama kita, dari sholat, sedekah dan yang lain-lainnya. Karena di samping itu juga kita diberikan ke jalan yang lebih bagus lagi ya. Oke. Nah, terakhir nih Dinda, apa sih pesan atau tips untuk mahasiswa lainnya yang ikut bersaing di Mapres FIB UNAN tahun 2026 nantinya? Mungkin beberapa pesan dari Dinda. Yang pertama adalah jangan pernah takut untuk memulai, karena setiap hal itu harus dicoba terlebih dahulu. Jangan pernah takut, harus berani. Yang kedua adalah mempersiapkan mental kita, bagaimana nantinya di ajang luar itu agar kita tidak kena mental. Lalu yang ketiga adalah tetap berdoa tentunya. Dan sedikit kutipan dari Dinda, sukses is not just about material thing, but sukses itu tidak disandarkan dari seberapa besar pencapaianmu, tapi dari seberapa ikhlas kamu dalam menjalani setiap prosesnya. Wah, luar biasa sekali ya. Quotes dari Dinda, mahasiswa berprestasi 1 tingkat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah Dinda, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan FIB Lovers kita yang akan mendengarkan podcast ini. Semoga dengan apa yang kamu sampaikan tadi dapat menambah ataupun memotivasi para FIB Lovers di luar sana yang harus berbagi pengalaman, harus berbagi cerita untuk memotivasi yang lainnya tentunya Dinda. Dan terakhir Dinda, apakah ada yang ingin kamu sampaikan untuk mahasiswi di UNAN ini sendiri atau FIB sendiri, dan bagaimana tips dari kamu untuk bisa, intinya jangan sampai kuliah pulang saja gitu. Mungkin beberapa pesan dari saya juga serta tipsnya. Coba kenali lingkungan sekitar, ambil potensi yang bisa kita gali, serta kenali diri sendiri, kita di bagian bidang mananya. Karena sejatinya mahasiswa itu bukan hanya sekadar pulang kuliah, karena banyak hal di sana soft skill yang akan kita ambil nantinya gitu. Serta jangan pernah untuk menutup jati diri kita gitu. Cobalah terbuka untuk bagaimana kita bisa mengenali lingkungan sekitarnya. Mungkin segitu saja. Baik, terima kasih Dinda. Dan FIB Lovers, dapat kita simpulkan di sini bahwa semua prestasi itu butuh perjuangan yang lebih ekstra, karena nantinya di samping prestasi yang udah kita raih itu tidak akan lepas dengan namanya perjuangan, dari bagaimana cara kita membagi waktu, tenaga, mungkin bahkan uang ya. Iya, benar. Nah begitu ya, FIB Lovers,
Tentunya FIB Lovers kita akan bertemu kembali dengan narasumber kita yang akan berbagi cerita mengenai prestasi ataupun pengalaman selama berkuliah di FIB Unan ini. Tentunya kita akan bertemu lagi di episode ketiga nantinya FIB Lovers. Tapi sebelum ditutup Dinda, kita ada jargon nih Dinda. Oke, boleh. Nah, kalau saya nanti bilang FIB, nah kita bersama-sama salam sastra, salam bahasa, dan salam budaya. Oke. Melihat ke kamera. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3 FIB. Salam sastra, salam bahasa, dan salam budaya. Oke, terima kasih Dinda yang telah berani untuk speak up, untuk bisa memotivasi teman-temannya. Semoga apa yang kamu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi orang lain ataupun bagi diri kamu sendiri, Dinda. Oke, FIB Lovers, sekian episode kedua kita pada hari ini, ngobrol santai episode kedua. Semoga dengan apa yang disampaikan nanti dapat FIB Lovers ambil cerita ataupun hal-hal yang positif dari hal tersebut. Mungkin saya Mario Pendi dari Humas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.